Ya, selamat pagi kepada pendengar setia, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Tetap Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Leo dan istri Leo Lilin. Kita bersama-sama pada pagi hari ini akan membahas kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita sudah sampai di kitab Wahyu pasal yang ketiga. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan membahasnya, mari kita berdoa dahulu. Bapa, kami pagi hari ini datang dengan hati yang terarah kepadamu, dengan pikiran yang baru selesai istirahat. Kami arahkan juga pikiran kami hanya untuk memikirkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami, Tuhan menolong kami memahami kebenaran-Mu, agar kami lebih dekat kepadamu, lebih setia Tuhan, lebih bersemangat juga dalam melayani-Mu. Puji hormat kami naikkan padamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, Lilin akan membacakan Wahyu pasal yang ketiga. Ya, Wahyu pasal yang ketiga yang ada 22 ayat, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa tidak melarat, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Kitab Wahyu pasal yang ketiga adalah tentu sambungan dari pasal yang kedua yang berbicara kepada jemaat-jemaat. Ada 7 jemaat seluruhnya. Di pasal yang kedua telah menyinggung 4 jemaat, yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, dan Tiatira. Dan di pasal yang ketiga ada 3 jemaat, yaitu jemaat Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ini kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes yang terakhir, Wahyu yang diturunkan terakhir. Sesudah kitab Wahyu tidak ada penurunan wahyu lagi. Tidak ada penurunan wahyu lagi. Oleh sebab itu kita tahu ini adalah wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Rasul Yohanes. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di pasal 1 sudah bicara tentang Tuhan memperkenalkan dirinya, dan dia datang berbicara, dan juga malaikatnya, katanya malaikatnya. Dan disitulah diungkapkan tentang Tuhan di penglihatan, dan juga ada penyampaian melalui malaikat, dan katanya kepada malaikat, tuliskan kepada malaikat. Nah, di sini kata malaikat bisa atau memang mempunyai arti penyampai berita. Nah, penyampai berita itu bisa malaikat dan bisa juga pengkhotbah di gereja atau gembalanya, yaitu penyampai berita juga. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini pasal 3 kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Jadi penyampai berita di Sardis gitu. Supaya mengapa ditulis kepada penyampai berita? Supaya kalau ada hal-hal apa yang kurang dalam satu jemaat, kalau penyampai berita tahu, maka penyampai berita itu adalah yang bisa menyampaikan berita untuk memperbaiki hal-hal yang dilihat menyimpang, dan untuk meneguhkan hal-hal yang sudah mantap gitu. Jadi betapa pentingnya peran penyampai berita. Oleh sebab itulah orang-orang yang terlibat mengajar di dalam satu jemaat, itulah biasanya yang menentukan apakah jemaat itu jemaat yang masih benar di hadapan Allah atau jemaat yang sudah sesat, yaitu
peran penyampai berita itu. Jadi saya kira ini surat tidak ditulis kepada malaikat gitu, karena kemanakah surat ini dikirim kepada malaikat? Ini kirim ke alamat jemaat ya, supaya penyampai berita di jemaat itu ya itu mengetahui ya bahwa ada hal-hal yang dipuji dan ada hal-hal yang ditegur ya, supaya tahu apa kelebihan dari jemaat itu dan apa kekurangan dari jemaat itu. Nah, kota Sardis itu ya kira-kira ada di dari Efesus ke arah timur. Ke arah timur itu, kalau Efesus itu di tengah-tengah jarum jam, maka dia ke arah jam 1.30 gitu ya. Ke arah jam 1.3 jam 2-an gitu ya. Jam 1.30 ke jam 2-an begitu. Nah, itu kota Sardis ya. Inilah firman Dia katanya yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Jadi di sini diperkenalkan bahwa Tuhan yang memiliki ketujuh roh dan ketujuh bintang ya, ketujuh bintang. Jadi ini hampir sama dengan perkenalan diri di Efesus yang juga katanya yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya. Cuman di sini ada tambah roh ya, ketujuh roh. Tujuh ini angka ilahi ya. Jadi roh yang sempurna, roh yang ilahi ya, memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu ya, ketujuh bintang itu. Nah, aku tahu katanya segala pekerjaanmu. Jadi ya Tuhan tahu ya segala pekerjaan pelayan Tuhan di Sardis. Ya tentu Tuhan tahu segala-galanya karena Dia Allah yang Maha Tahu katanya. Engkau dikatakan hidup ya padahal engkau mati. Wah, ini mulai nggak enak ya. Engkau dikatakan hidup ya padahal engkau mati. Nah, mengapa bisa hidup tetapi sebenarnya mati ini? Mengapa bisa begitu? Ya kita lihat katanya bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati ya, sudah hampir mati ya, sebagiannya sudah mati, sebagian masih ada tinggal sedikit yang hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku ya, di hadapan Allah Bapa ya. Jadi Tuhan Yesus di sini menempatkan diri sebagai kepala gereja ya, kepala gereja, kepala jemaat lokal. Oleh sebab itu Dia berkata di hadapan Allahku ya, karena Tuhan Yesus adalah kepala dan jemaat itu adalah tubuh, makanya Dia melihat Allah, Dia berkata Allahku ya. Jadi tidak ada satu pekerjaanmu pun yang sempurna katanya, yang sempurna. Nah, apa itu ya? Mungkin ya ini pelayanannya setengah-setengah gitu ya. Jadi tidak tuntas gitu. Ingin melakukan sesuatu juga setengah-setengah gitu. Karena itu katanya ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Nah, engkau telah mendengar katanya, mungkin mendengar teguran ya, sudah ditegur oleh hamba Tuhan ya, dan katanya turutilah dan bertobatlah. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, jemaat yang melakukan pelayanan dengan separuh hati ya, orang-orang Kristen yang tidak bergairah di dalam melayani Tuhan, itu tidak bisa menyelesaikan sesuatu hingga tuntas ya, sempurna. Nah, ini mungkin gambaran dari keadaan jemaat Sardis ya. Ada sebagian mereka yang kelihatannya tidak bergairah gitu di dalam pelayanan. Jadi kalau orang tidak bergairah kan seperti orang sudah mati gitu. Oleh sebab itu di sini dikatakan ya, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati gitu. Jadi mungkin bergairah untuk hal-hal yang lain, tetapi tidak bergairah di dalam pelayanan di hadapan Tuhan, seperti lemes gitu, seperti ya kondisi orang mati gitu ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu katanya ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, maka ya turutilah itu dan bertobatlah. Turutilah
nasihat-nasihat dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, nah jadi jangan linglung ya, jangan seperti orang tidur gitu, selemes gitu ya, maka engkau harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga, kita harus siuman, kita harus ya sebagai jemaat harus waspada terus, harus sanggup melihat keadaan ya, dunia yang kita sedang ada di dalamnya sudah sampai kemana ya, arahnya sudah pergi kemana gitu. Kita harus berjaga-jaga, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, katanya, aku datang seperti pencuri. Ya, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, betul ya, di dalam Injil Tuhan Yesus juga berkata, dia akan datang seperti pencuri. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di zaman Perjanjian Lama, di dalam kitab Perjanjian Lama ada nubuat ya, nubuat tentang Mesias yang akan datang sebagai raja, akan datang sebagai hamba yang menderita, akan datang sebagai raja yang penuh kemenangan, dan akan datang sebagai hamba yang menderita. Nah, ini membingungkan orang Yahudi tentu ya. Bagaimana datang sebagai raja yang penuh kemenangan, lalu juga datang sebagai hamba yang menderita sekali gitu. Yang mana yang benar ini ya? Nah, mereka tidak mencermati firman Tuhan ya, bahwa betul yaitu dinubuatkan akan datang sebagai hamba terlebih dahulu ya, dan menderita, kemudian 7 tahun kemudian sebagai raja penuh dengan kemenangan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kitab-kitab perjanjian baru kita menubuatkan Tuhan Yesus Kristus akan datang nanti kedua kali, akan datang, semua mata akan memandang kepadanya, dan juga dia akan datang seperti pencuri gitu. Nah, kalau gitu yang mana yang benar gitu? Kalau semua mata memandangnya, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, bagaimana dia mencuri? Kalau dia mengambil barang, itu berarti dia merampok, bukan mencuri kalau begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita akhirnya harus dapat mengerti bahwa dia akan datang dulu sebagai pencuri. Itu orang-orang yang percaya kepadanya akan terangkat dulu ya, akan terangkat di angkasa, menyongsongnya di sana ya. Nah, 7 tahun kemudian baru dia datang dan semua mata memandang kepadanya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah kita memahami Alkitab sebenarnya. Jadi betapa kalau ada nubuatan yang saling bertentangan, kelihatannya itu ada 2 fase gitu. Kita harus mengetahui itu dengan baik ya. Nah, kemudian di ayat 4, tetapi ya, di Sardis katanya, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, kelihatannya ya, di sana bukan hanya pekerjaannya enggak tuntas-tuntas, yaitu karena yang mereka hidup di dalam dosa ya. Ini menyebabkan rohani yang tak bergairah. Tetapi di sini dia masih mengatakan di Sardis ya, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah, ini tipikal alegorikal ya, yang secara simbolik menggambarkan bahwa kelakuannya bersih ya, tidak mencemarkan pakaiannya atau kelakuannya bersih ya. Nah, katanya mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih ya, tidak mencemarkan. Jadi kelakuan mereka bersih, dan mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi mereka juga bertobat ya, sudah terima Tuhan Yesus, jadi mereka betul-betul sudah diselamatkan, memiliki pakaian putih dan tidak mencemarkan pakaian putih itu ya, sehingga akan berjalan bersama dengan Tuhan ya, berjalan bersama dengan Tuhan, dan layak untuk itu ya, mereka layak untuk itu. Nah, barang siapa menang ya, ia akan dikenakan pakaian putih
ya. Barang siapa yang menang, ya, yang menang ya tentu ya dalam hal doktrinal ya tidak boleh menyimpang ya, maka akan kenakan pakaian putih yang demikian ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tidak akan menghapus namanya dalam kitab kehidupan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah rupanya orang yang namanya sudah ada di dalam kitab kehidupan bisa dihapus gitu ya, bisa dihapus di sini. Nah, ini Tuhan bukan ancam-ancam kosong gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekali lagi ini yang one save always save itu kena itu ya. Nah sekali selamat sudah pasti selamat apapun yang terjadi. Oh ini enggak, ini nama bisa dihapus rupanya. Nah mengenai buku kehidupan ya, kita lihat di sini ada dikatakan akan menghapus ya, hapus ini dari buku kehidupan. Nah kelihatannya begini, ketika ini ya Tuhan Yesus sudah tersalib ya, sudah mengalahkan maut ya, nama setiap orang itu ada di dalam buku kehidupan ya, ada di dalam buku kehidupan, karena bayi kalau meninggal pasti masuk surga ya, pasti masuk surga. Nah kemudian setelah seorang bayi bertumbuh besar menjadi dewasa dan dia melakukan dosa ya, melakukan dosa atas kesadaran dirinya, maka namanya ya terhapus dari buku kehidupan ya, namanya terhapus dari buku kehidupan. Nah kemudian satu hari dia mendengar Injil ya, dia mendengar Injil, maka namanya akan tertulis kembali di dalam buku kehidupan ya, buku kehidupan. Dan ya jikalau dia murtad, namanya dihapus dari buku kehidupan. Nah ini ya di sini ini salah satunya, di sini katanya akan dihapus ya, melainkan akan hapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakunya. Namanya tidak akan dihapus, kalau yang menang akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, dan di hadapan para malaikatnya. Tadi katanya Allahku, sekarang dia pakai Bapakku ya, oke saja tentu ya. Nah siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ada ini pengakuan ya, Tuhan mengaku kita di hadapan Bapa di sorga. Nah, ini yang penting ya. Kalau Tuhan yang membela aku, siapakah yang dapat melawannya? Tidak ada ya. Jadi kemudian nah kita lihat ya, yang kata roh harus didengar ya. Kalau tidak dengar ini kata roh ini ya, mana lagi yang bisa jadi tolak ukur kebenaran kalau apa yang dikatakan roh saja tidak benar, tidak didengar dengan baik gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang kepada jemaat di Philadelphia ya, Philadelphia. Nah posisi kota Philadelphia itu kira-kira di jam 2-an gitu ya, jam 2-an kalau dari jarum jam. Kalau kota Efesus itu di tengah-tengah jam gitu, jarum jam itu kira-kira ke arah jam 2-an dari pantai di Asia Kecil di sana gitu. Nah ini Philadelphia ya. Philadelphia ini ya, tuliskanlah kepada penyampai berita ya, jemaat di Philadelphia ya. Philadelphia inilah ya firman dari yang kudus katanya, firman dari yang kudus ya. Jadi dia memperkenalkan diri sebagai yang kudus ya, yang benar gitu, yang benar ya, yang memegang kunci Daud ya, memegang kunci Daud. Jadi memegang kunci kerajaan Daud maksudnya, tentu kunci Daud ya. Nah, jadi yang kudus ya, yang benar ya, kudus benar. Lihat di sini yang memperkenalkan sebagai yang kudus, yang benar, yang memegang kunci kerajaan Daud. Tentu apabila ia membuka ya, tidak ada yang dapat menutup. Ya, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah ini mengingatkan kita pada ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera ya, dan orang-orang di muka bumi ini yang sudah kejahatannya melampaui ambang batas dan mereka itu akan dihabiskan. Nuh
Nuh, ya. Nuh adalah orang yang masih ingat akan Allah dan dia diselamatkan, ya, sehingga ya Nuh ini ya membuat bahtera cukup lama, 100-an tahun, ya. Akhirnya bahteranya selesai, semua binatang masuk, ya, Nuh masuk, dan siapa yang tutup pintunya? Bukan Nuh yang tutup pintunya itu Tuhan, ya. Tuhan tutup pintunya dari luar sehingga Nuh nggak bisa buka itu, ya. Nuh tidak bisa buka, ya. Jadi apabila aku yang menutup, ya, tidak ada yang dapat membuka, tidak ada yang dapat membuka. Kalau aku yang membuka, tidak ada yang dapat menutup, katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Tuhan sengaja mau menyatakan, ya, betapa Dia yang berkuasa, Dia yang benar, yang kudus, yang berkuasa. Kalau Dia membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Dia menutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya. Demikianlah kalau di dalam pemberitaan Injil pun, ya, kalau Tuhan sudah buka pintu pemberitaan Injil, nah ada yang dapat menutup, gitu. Dan kalau Tuhan sudah menutup pintu pemberitaan Injil, tidak ada yang bisa buka, gitu. Tetapi kita baca Tuhan menghendaki, ya, supaya tidak ada yang binasa, supaya semuanya bisa diselamatkan. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ya, inilah Tuhan yang berbicara kepada jemaat Philadelphia di ayat yang ke-8. Aku tahu, ya, segala pekerjaanmu. Tentu sama seperti di jemaat di Sardis, Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, katanya, aku telah membuka pintu bagimu. Jadi Tuhan telah membuka pintu bagi jemaat Philadelphia yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, ya. Jadi pintu apa? Ya, pintu kesempatan untuk menyelamatkan orang, ya, pintu kesaksian jemaat Philadelphia Tuhan bukakan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita di Wahyu pasal 3, Tuhan berkata, aku, ya, tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, ya. Tuhan sudah bukakan pintu bagi jemaat Philadelphia. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, ya. Ini jemaat yang kecil kelihatannya, tetapi jemaat yang kecil dan bagus, gitu, ya. Jadi kekuatannya tidak seberapa, ya. Juga tidak banyak orang yang berduit pasti, ya, di situ. Jadi kekuatan ekonomi tidak seberapa, kekuatan jumlah orang tidak seberapa, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebuah jemaat disayang oleh Tuhan bukan karena dia besar, ya. Bahwa jemaatnya banyak, rame, gitu, bukan, ya. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, jemaat yang, ya, walaupun tidak seberapa, gitu, ya. Namun engkau menuruti firman-Ku. Ini yang paling penting. Menuruti firman-Ku. Jadi, ya, engkau tidak seberapa kekuatanmu, tetapi engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku, ya. Menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Mungkin ada yang berpikir, enggak, dia tetap menyebut nama Yesus terus, gitu. Ya, menyebut nama Tuhan Yesus itu dengan pengertian yang berbeda, ya, ya. Itu sebenarnya belum tentu yang dimaksudkan itu adalah Tuhan yang di dalam Alkitab itu, ya. Nah, saya selalu berkata, ya, ini saya tidak bermaksud menghina, tetapi ini secara akademis saya berkata bahwa Yesus yang saya percaya itu berbeda dengan Yesus yang dipercaya oleh gereja Katolik, ya. Mengapa? Orang tanya, kok beda? Nah, Yesus yang dipercaya oleh gereja Katolik sampai hari ini masih anaknya Maria, gitu. Sedangkan Yesus yang saya percaya bukan. Yesus yang saya percaya, ya, itu anak Maria hanya sampai mati di atas kayu salib, ya. Kemudian, ya, sesudah itu dia bangkit, dia adalah Allahnya Maria.
Itu Yesus saya gitu. Jadi Yesus saya beda dengan Yesus yang gereja Katolik gitu. Oke. Kemudian Yesus saya berbeda dengan Yesusnya Pak Pariaji gitu ya. Saya menghormati Pak Pariaji amat sangat, dia lebih tua dari saya ya. Tetapi saya harus berkata bahwa Yesus saya berbeda dengan Yesusnya dia. Mengapa? Orang tanya. Saya bilang begini. Kalau Yesusnya Pak Pariaji itu adalah datang ya, bawa dia ke sorga, bawa dia pergi jalan ke neraka segala macam. Yesus saya tidak melakukan hal yang demikian ya. Yesus saya tidak melakukan hal yang demikian. Yesus saya hanya ya, Yesus saya berkata firman-Nya ada di dalam Alkitab, dan kemudian dia nanti akan datang di angkasa. Saya naik ke angkasa, menyongsongnya di angkasa. Nah, itu Yesus saya gitu. Yesus saya tidak membuka itu pelayanan tour gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk ya menjelekkan siapapun, karena jikalau seseorang berani membuat statement, dia harus atau dia mestinya dapat mempertanggungjawabkan statementnya gitu ya. Setiap orang yang membuat statement harus dapat mempertanggungjawabkan statementnya gitu. Kalau orang mengambil statement kita untuk menguraikannya dan lain sebagainya, kita tidak boleh marah gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda percaya Yesus yang mana gitu ya? Anda percaya Yesus yang mana? Nah, saya percaya Yesus yang hanya firman-Nya ada di dalam Alkitab, firman-Nya tidak ada di dalam mimpi ya, dan lain-lain sebagainya, tidak ada. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya jemaat Philadelphia menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku ya, tidak membelok-belokkan menjadi Yesus yang lain gitu. Nah, lihatlah ya, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, jemaat iblis ini menyebut dirinya orang Yahudi. Mengapa Tuhan menyebut ini orang Yahudi jemaat iblis ya? Sekalipun mereka menyebut mereka ini umat Allah, Jehovah katanya. Mereka itu adalah umatnya Jehovah, mereka saksinya Jehovah gitu ya. Nah, tetapi Tuhan bilang itu jemaat iblis katanya ya. Mengapa? Karena begini ya. Kebenaran itu harus disimak dari firman Tuhan. Bukan kita duluan memiliki kebenaran, kemudian kita jalankan kita dengan konsep kebenaran kita, malah kita ubah Alkitab gitu. Ini nggak benar gitu ya. Nah, orang Yahudi, mereka tidak membaca kitab Perjanjian Lamanya, tunjuk bahwa Yesus adalah Mesias itu. Mereka tidak melihat itu. Nah, mereka tetap ngotot dengan konsep Perjanjian Lamanya, mereka ngotot dengan semua itu. Nah, itulah makanya akhirnya mereka menyangka mereka itu jemaat dari Allah, padahal mereka itu adalah menjadi jemaat iblis gitu. Nanti akan ada banyak ya jemaat yang menyangka dirinya jemaat dari Allah, tetapi padahal itu sudah jemaat iblis gitu. Bisa begitu ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta katanya. Mereka berdusta ya, akan kuserahkan kepadamu. Nah, apa maksud akan kuserahkan kepadamu? Sangat mungkin ya maksudnya mereka akan bertobat ya. Mereka akan bertobat, atau mereka akan membuat pengakuan bahwa jemaat Philadelphia benar gitu ya. Benar ya. Mereka akan mengaku itu gitu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau ya. Bahwa Tuhan betul-betul ya mengasihi jemaat Philadelphia. Nah, Tuhan akan membuat mereka mengaku katanya ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya ya di dalam penginjilan kita berdoa ya supaya Tuhan menolong kita, dan biarlah orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang pembangkang ya, mereka bisa tersungkur ya. Mereka tersungkur. Ini ayat 10 dikata, karena engkau menuruti firman-Ku ya, untuk
tekun ya menantikan aku. Lihat ya, indah sekali. Tuhan sangat ingin kita tekun menantikan Dia. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehubungan dengan ayat ini, dan tentu ada masih banyak ayat yang lain lagi, maka ya kita percaya bahwa jemaat Tuhan akan terangkat menjelang hari tribulation, menjelang hari yang hari pencobaan yang sangat besar itu, karena Tuhan ya melindungi, Tuhan akan mengangkat orang-orang yang menuruti firman-Nya, orang-orang yang mengasihinya, yang di dalam Yesus Kristus akan terangkat ya di awal masa tribulation. Jadi ketika dunia ini makin menuju kepada kesusahannya, dunia makin menuju kepada kutuknya, dan ketika kedurhakaan dunia semakin memuncak, maka Tuhan akan mengangkat ya. Tuhan akan mengangkat. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan sangkakala berbunyi ya, ketika sangkakala berbunyi, nah Tuhan turun dari sorga dan kita terangkat dan bertemu di udara. Oh, indah sekali. Nah, disinilah ya kita katanya, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan hari-hari seperti sekarang ini pun ya, Tuhan melindungi jemaat yang dikasihinya, yang disayangnya, yang menuruti firman-Nya dari pencobaan katanya ya. Apalagi dari Great Tribulation itu, dari ini kesusahan yang sangat besar itu. Ayat 11, aku datang segera katanya. Iya, bagi yang menantikan kedatangan ya, kita lihat ya, yang senantiasa mengharapkan kedatangan Tuhan. Nah, pendengar setia, mengapa ini kru-kru dari radio ini selalu menyebut Maranatha daripada Shalom ya. Shalom itu artinya damai sejahtera bagimu. Shalom ya, salam damai gitu ya. Nah, orang dunia ini berpikir bahwa mereka bisa menciptakan damai di dunia ini dengan shalom-shaloman gitu ya. Tidaklah ya, tidaklah mungkin ya untuk bisa menciptakan damai. Dunia makin tidak damai. Lihat saja ya, teroris makin dapat angin ya. Negara-negara juga banyak yang mendukung teroris ya. Oleh sebab itu dunia makin bergejolak. Tetapi ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu anak Tuhan yang mengasihi Tuhan selalu berkata Maranatha. Artinya apa? Tuhan, datanglah segera. Nah, merindukan kedatangan Tuhan ya. Merindukan kedatangan Tuhan. Aku datang segera kata Tuhan. Ya, orang yang merindukan kedatangan Tuhan terhibur dengan kata-kata ini, aku datang segera. Ya, kalau Tuhan sebelum Tuhan datang aku pergi dulu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya yang pergi dulu gitu, atau Tuhan datang, sama saja gitu. Ya. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, apa yang ada padamu peganglah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, barang siapa menang katanya, ia akan ku jadikan soko guru, menjadi pengajar ya, menjadi guru, soko guru dalam bait suci Allah, bait suci Allahku ya. Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun akan menjadi soko guru ya. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Wah, tinggal di bait Allah, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku ya, nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, Tuhan Yesus walaupun dia adalah pribadi Allah ya, dia adalah pribadi kedua dari Ilahi, tetapi dialah yang aktif berperan menjadi manusia. Oleh sebab itu dia memanggil Allah ya, dia menjadi manusia, kemudian dia menjadi kepala dari jemaat. Jemaat adalah tubuhnya. Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun dia akan jadi raja di bumi ini ya. Jadi jangan bingung dengan dia menyebut Allahku ya, kota Allahku, karena posisi Tuhan Yesus yang berubah ya, yang berubah maksudnya sifat
sifatnya tidak berubah, sifat Allahnya, tetapi dia menempati posisi sebagai raja, menempati posisi sebagai imam, menempati posisi sebagai manusia, berdosa bahkan ketika di atas kayu salib gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, barang siapa yang menang ya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Nanti di pasal 20 kita akan melihat Yerusalem baru ya. Dan katanya namaku yang baru. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita semua dapat nama baru nanti, nama baru ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jemaat Philadelphia tidak dapat teguran itu ya. Ini jemaat yang semuanya oke kelihatannya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu hari ini banyak gereja mau memberi nama gerejanya Philadelphia. Philadelphia. Padahal ya, ada banyak Philadelphia zaman sekarang ini yang ngaco ya, yang ngaconya bukan main ya, tapi tetap kasih nama Philadelphia. Ada banyak gereja juga mau kasih nama gerejanya Antioquia, ya mentang-mentang gereja Antioquia itu yang mengirim misi keluar sehingga memberi nama Antioquia, ya bahkan setan pun kasih nama gerejanya Antioquia gitu ya, bahkan ya iblis pun kasih nama gerejanya Philadelphia gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, gereja tidak jadi menjadi benar melalui namanya, tidak ya, bukan itu, mesti pengajarannya. Ada tiga hal yang harus penting sekali diperhatikan. Itu apa tahu nggak? Itu motivasi, doktrin dan moral. Ini tiga sukat gandum. Saya menyebutnya tiga sukat gandum, yaitu motivasi yang lurus, tulus, ya, yang kudus, ya lurus, ya tulus dan kudus. Ini ya motivasinya. Kemudian moral, ya moralnya kudus ya, moral yang agung, yang mulia ya, membangun moral yang terpuji. Kemudian doktrin, pengajaran yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Nah, tiga ini yang menentukannya. Tiga ini yaitu motivasi ya, motivasi. Jangan ada motivasi yang bengkok-bengkok gitu, motivasi. Kemudian moral ya, moral dan doktrin yang benar. Nah, tiga ini biasanya satu paket. Tiga ini biasanya. Kalau motivasinya menyimpang, moralnya amburadul ya. Kemudian dia punya pengajaran pasti juga menyimpang. Oleh sebab itu motivasi sangat penting. Demikian juga kalau moralnya kacau, kita lihat pasti motivasinya nggak beres. Doktrinnya juga tidak beres. Dan kalau doktrin tidak beres ya, doktrin pengajarannya salah, maka pasti moralnya juga ngaco gitu, dan motivasinya pasti menyimpang. Ini jadi tiga ini adalah saling mendukung. Tiga ini ya, tiga sukat gandum yang di dalam Matius pasal 13 ya. Nanti ya perempuan katanya, perempuan memasukkan ragi ke dalamnya. Oh, hari ini ada banyak perempuan yang mengajar, yang berkhotbah di jemaat. Perempuan memasukkan ragi ke dalam jemaat untuk merusak motivasi, untuk merusak itu moral, dan untuk merusak doktrin. Perempuan boleh berkhotbah? Nggak boleh berkhotbah, tetapi perempuan berkhotbah di komisi wanita gitu ya. Perempuan boleh berkhotbah di komisi wanita, di anak-anak sekolah minggu boleh, tetapi tidak boleh berkhotbah di dalam kebaktian umum. Karena apa? Karena di situ banyak suami orang lain ya, di mana Tuhan berkata, wanita ya, istri tunduklah kepada suamimu, hai suami kasihilah istrimu gitu ya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus patuh ya, bukan semau-mau kita gitu ya, dan menurut kehendak hati kita ya. Sekarang apa yang kita lakukan, apakah itu disenangi oleh Tuhan atau tidak gitu. Oke, sekarang kita lihat Laodikia ya, kota Laodikia. Nah, kota Laodikia itu agak turun lagi ke bawah dari kota ini Philadelphia ya. Dari Philadelphia agak turun ke bawah. Kalau Efesus itu di tengah-tengah jam gitu. Jadi Philadelphia itu di jam 2-an dan Laodikia itu di jam 3-an gitu, jam 3 lewat sedikit gitu. Nah, disitulah posisi kota Laodikia itu.
Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, tuliskanlah kepada, ya sekali lagi, malaikat ini bisa artinya apa? Penyampai berita jemaat di Laodikia, pengkhotbahnya, ya. Supaya apa? Bisa sampaikan kepada jemaat di situ teguran-teguran Tuhan, pujian-pujian Tuhan, ya, semuanya bisa disampaikan gitu. Nah, katanya inilah firman dari Amin. Nah, ini firman dari Amin. Amin itu apa? Sungguh gitu ya, yang benar gitu. Amin ya. Saksi yang setia dan benar, saksi yang setia dan benar, ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Saksi Yehova, kelompok saksi Yehova memakai ayat ini langsung berkata, tuh lihat tuh, dia diciptakan. Oh tidak, ya. Ini jangan ngaco. Dia permulaan dari ciptaan Allah. Artinya dialah yang menciptakan. Kalau di dalam Kolose, ya, di dalam Kolose pasal 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah dan yang tidak kelihatan, yang sulung, ya, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi dialah permulaan dari semua ciptaan, ya. Jadi semua ciptaan diciptakan oleh Dia. Dia permulaan dari semua ciptaan, ya. Aku tahu, katanya, segala pekerjaanmu. Ya, dia tahu akan pekerjaan jemaat di Laodikia seperti jemaat-jemaat yang lain juga tahu, ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Waduh. Nah, ini, ya, enggak enaknya, ya, jemaat Laodikia ternyata tidak dingin dan tidak panas, ya. Tidak dingin, tidak panas itu suam-suam kuku gitu, ya. Nah, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, maunya Tuhan yang tegas saja, yang tegas gitu. Nah, ini ciri khas gereja yang tidak tegas, ya, tidak tegas, pelin-pelan ini, pelin-pelan, bunglon, ya, bunglon ini, ya. Lebih baik engkau dingin atau panas saja gitu. Jadi karena engkau suam-suam kuku, katanya, suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aduh, ini ancaman yang serius ini, ya. Tuhan akan memuntahkan jemaat Laodikia dari mulutnya. Karena engkau berkata, katanya, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, ya, miskin, buta dan telanjang. Ini kadang-kadang ada jemaat yang self confidence-nya terlalu tinggi, tidak memeriksa pengajarannya, tidak memeriksa motivasinya, tidak memeriksa moralnya, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, baik sebagai gembala maupun sebagai pengerja lain yang lain, dan juga jemaat. Kita memeriksa hati, apakah gereja kita nomor satu motivasinya itu betul-betul, ya, berdiri untuk memenangkan jiwa, atau berdiri untuk ngeruk duit gitu, ya, atau bisnis rohani gitu, bisnis rohani. Nah, itu motivasi. Kemudian pengajarannya apakah benar, ya, atau doktrinnya benar apa tidak gitu. Nah, ini perlu, ya, dicek, ya, check up ini. Dan kemudian moralnya gimana? Moralnya, ya, menjunjung tinggi kekudusan tidak gitu. Nah, di sini dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, nah, katanya, dan tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, katanya, kaya, nah, memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi self confident yang sangat tinggi. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, sebenarnya engkau melarat gitu. Engkau penuh dengan kekurangan. Engkau malang, ya, malang, ya. Malang, engkau perlu dikasihani, miskin, katanya, buta dan telanjang. Ini tentu secara rohani maksudnya gitu, ya. Secara rohani. Bukan berarti orang di Laodikia semuanya telanjang gitu, ya. Wah, bagaimana itu, ya? Tidak. Ini maksudnya secara rohani, ya. Engkau sungguh memalukan gitu. Maka, katanya, aku menasihatkan engkau supaya engkau apa?
supaya engkau membeli daripadaku emas, ya, emas yang telah dimurnikan dalam api. Membeli dariku emas, ya. Emas ini bisa berupa ini moral dan pengajaran yang ini, ya, motivasi moral dan doktrin, ya, pengajaran. Aku beli gitu. Oh, ya, kebenaran itu mesti dibeli, ya. Artinya dengan kata lain sebenarnya diusahakan. Dibeli itu sama dengan diusahakan gitu, ya. Amsal 23:23 bunyinya apa tahu enggak? Belilah kebenaran dan jangan menjualnya lagi, katanya. Amsal 23 ayat 23. Ya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya lagi, katanya. Nah, yang telah dimurnikan, makanya dapatkan kebenaran itu, ya. Belilah daripadaku dan murnikan dalam api, katanya, agar engkau menjadi kaya dalam pengertian, ya, menjadi kaya dalam kebenaran, menjadi kaya, dan juga pakaian putih. Nah, moral, ini moral, dapatkan, usahakan moral, ya, berjuang, bentuklah moral, ya, pakaian yang putih, supaya engkau, ya, memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, ya. Jadi moral kamu jangan sampai terlihat telanjang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika dunia semakin tenggelam dengan moral yang makin hancur, ya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus berdiri teguh, ya. Pakaian kita, ya, segala-galanya, ya, semuanya itu, ya. Jadi dunia dengan moral yang semakin kacau ini, ya, katanya, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat, katanya. Minyak, katanya, ya. Ini minyak. Jadi minyak apa itu, ya? Motivasi, ya, motivasi. Ini ada 3 di sini, ini, ya. Moral, ya, pengajaran dan motivasi. Nah, 3-tiganya harus benar, ya, harus benar. Jadi kalau ada motivasi yang benar, maka kita bisa bertahan. Minyak ini adalah yang membuat lampu tetap bercahaya. Ya, minyak ini kalau lampu yang bercahaya itu dilihat sebagai kesaksian keluar, ya. Minyak ini adalah tetap membuat kesaksian itu tetap memancar gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang membuat kesaksian kita bisa tetap memancar, ya? Apa yang itu? Yaitu semangat, motivasi kita yang berkobar-kobar. Dan tentu sinar lampunya itu adalah kesaksian apa? Yaitu moral kita yang tinggi dan pengajaran kita yang benar. Itu adalah kesaksian, ya. Itu adalah kesaksian. Itu adalah cahaya yang dipancarkan kepada semua orang. Nah, barang siapa ku kasihi, katanya, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur, ya. Benar, ya. Kalau masih ditegur itu masih bagus gitu, karena disayang, gitu, ya. Ku tegur dan ku hajar, ya. Kalau perlu dihajar, gitu, ya. Kalau ditegur nggak mau dengar, dihajar, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang gembala sidang perlu berdoa, Tuhan, ya, tolong tegur jemaat. Kalau nggak mau dengar, tolong dihajar, gitu, ya, no? Supaya apa? Ya, jangan seenak-enaknya gitu. Karena apa? Itu akan merusak kesaksian jemaat. Sebab itu, katanya, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kamu ditegur, dihajar, ya, jangan malah ini memberi reaksi negatif, ya. Itu akan menghantar Anda terhilang dari harapan Tuhan malah, gitu, ya. Jadi bertobatlah, ya. Dan katanya, ya, ini relakanlah hatimu kalau kamu dihajar. Nah, jemaat Laodikia ini suam-suam kuku mau dimuntahkan, ya. Nah, kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, moralnya, ya, dan juga, ya, motivasinya, gitu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia makan bersama-sama dengan dia, dan dia dengan aku. Nah, banyak orang memakai ayat ini untuk penginjilan, ya. Tuhan mengetuk di pintu
di pintu ya jemaat di situ ya, supaya Tuhan mau masuk ke dalamnya. Nah, membuka pintu, membukakan pintu, mempersilakan Tuhan masuk untuk membersihkan rumah itu, membersihkan jemaat itu, membersihkan rumah tangga kita juga. Aku masuk yang mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan yang penting di sini itu adalah apa? Membukakan pintu bagi Tuhan ya, rela ditegur ya, bersedia dinasehati ya. Bahkan kalau dihajar pun kita menunduk. Nah, itulah sikap yang baik, dan Tuhan akan masuk ke dalam hati kita, dan tentu dalam jemaat yang memberi kesempatan bagi Tuhan untuk membereskannya, makan bersama-sama dengan kita, dekat dengan Tuhan dan bersama-sama. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Lihat ya, barang siapa yang menang akan duduk di atas tata Tuhan, memerintah bersama dengan dia, sebagaimana aku pun telah menang. Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Oh, indah sekali, ini sebuah janji yang luar biasa. Barang siapa yang menang akan menjadi raja, berarti akan menjadi raja. Nah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin simpulkan mengenai surat kepada jemaat ini, teguran, pujian, ya, semuanya yang Tuhan tuliskan kepada 7 jemaat. Nah, Tuhan tahu bahwa sepanjang zaman menuju saat pengangkatan, hari kedatangannya di angkasa, akan ada banyak jemaat di muka bumi ini bertumbuh, dan Tuhan memakai 7 jemaat ini sebagai contoh, sebagai suatu sampel gitu ya, untuk dinasehati ya, untuk dipuji ya, dipuji dan ditegur gitu. Apa-apa yang baik, apa-apa yang tidak baik. Nah, tiap-tiap jemaat sampai Tuhan datang harus menjadikan ini sebagai satu pelajaran. Harus sungguh-sungguh belajar ya, bahwa ada hal-hal yang kita perlu senantiasa camkan, apakah itu baik, apakah itu memuliakan Tuhan, apakah itu benar ya, apakah itu bermoral, dan apa-apa yang kurang baik ya, apa-apa yang kurang baik dari jemaat kita, sehingga kita senantiasa bisa memperbaiki ke arah yang baik sampai hari pengangkatan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, inilah teguran, nasihat, pujian ya, dan janji bagi yang menang. Jadi kalau kita menang ya, ini adalah satu, karena dia melihat, memberitahukan kita ini satu perjuangan untuk menjadi satu jemaat yang benar, yang kudus ya, jemaat yang kudus, jemaat yang benar, jemaat yang motivasinya tulus. Itu sebuah perjuangan. Dan kalau kita menang di sini ya, upahnya disediakan oleh Tuhan. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan ya, pendengar sekalian ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu atas kasih setiamu. Tuhan, terima kasih dengan teguran, pujian, dan nasihat kepada jemaat, 7 jemaat di Asia Kecil, kami mendapat berkat darinya. Terima kasih Tuhan, kiranya kami jemaat Tuhan senantiasa mengintrospeksi, senantiasa memeriksa apa yang kami ajarkan, moral kami, motivasi kami, supaya semuanya benar di hadapan Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.